Dan untuk lebih mengupdate kembali informasi terbaru terkait mengenai dugaan kasus korupsi Garuda Indonesia, kami sudah terhubung dengan jurnalis CNBC Indonesia Ratu Rina. Selamat siang Ratu, bagaimanakah perkembangan pelaporan dugaan korupsi Garuda Indonesia ke Kejagung sampai dengan sore hari ini? Silakan dengan laporan Anda. Baik Maria, betul sekali memang Menteri BUMN Erick Thohir pada siang ini baru saja melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di PT Garuda Indonesia yang terkait dengan penyewaan pesawat ATR 72600. Menurut Erick Thohir, laporan tersebut juga disertai dengan bukti-bukti adanya penyelewengan yang terindikasi dari hasil audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin ini mengatakan dugaan tindak pidana korupsi ini juga dilakukan di era kepemimpinan Direktur Utama Garuda dengan inisial AS, di mana AS yang bersangkutan ini juga saat ini masih berada dalam tahanan. Belum dapat dikonfirmasi berapa kerugian negara akibat adanya dugaan korupsi ini, namun Kementerian BUMN dan juga Kejagung ini telah melakukan sinkronisasi data dalam pengusutan kasus ini. Sebelumnya Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmojo dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI ini menjelaskan bahwa korupsi yang berhubungan dengan laser ini membuat biaya sewa pesawat Garuda mencapai 24,7% di atas pendapatan Garuda. Angka ini sangat tinggi, di mana 4 kali lipat lebih tinggi di atas rata-rata harga secara global, sehingga proporsi harga sewa pesawat dan juga pendapatan Garuda ini tidak seimbang, mengingat pendapatan Garuda per bulan saat ini mencapai 20 juta US dollar. Untuk itu Kementerian BUMN selaku pemegang saham dari PT Garuda Indonesia ini menilai bahwa adanya kasus korupsi di masa lalu di internal Garuda inilah yang menyebabkan harga sewa pesawat Garuda ini menjadi jauh lebih tinggi dari maskapai lainnya. Selain korupsi, permasalahan lainnya yang juga membuat keuangan perusahaan Garuda ini berdarah-darah ialah markup nilai pesawat, kemudian penerimaan suap, pencucian uang, kemudian operasional pesawat yang digunakan oleh kepentingan pribadi dan juga manajemen perusahaan, hingga laporan keuangan fiktif pada 2018 lalu yang ikut menyebabkan keuangan di Garuda ini menjadi berdarah-darah. Adapun saat ini Garuda akan menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung, namun di sisi lain juga Garuda akan tetap berfokus pada proses restrukturisasi perusahaan yang memang saat ini sedang berlangsung. Demikian Maria, kembali ke Anda. Ya, Ratu Rina melaporkan langsung untuk CNBC Indonesia. Terima kasih Ratu. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.